Selamat pagi untuk semuanya anak-anak ibu yang berada di rumah. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Untuk tema kita masih sama dengan minggu lalu, yaitu selalu bersyukur dalam segala situasi. Nah, apa yang menjadi subtema kita pada pertemuan kedua kali ini adalah menggali makna bersyukur. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam lagi tentang makna bersyukur, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu atas kasih-Mu yang boleh melimpah atas kami, sehingga kami boleh beroleh kesehatan di pagi ini. Tuhan, Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk mempelajari sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat kepada kami, pengertian serta pemahaman akan firman-Mu yang lebih baik lagi Tuhan. Biarlah Tuhan boleh hadir di dalam pertemuan pembelajaran kami kali ini, sehingga pemahaman kami boleh menjadi pemahaman yang benar dan tidak menyimpang dari jalan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Nah, yang menjadi kompetensi dasar dari materi kita hari ini adalah memahami makna hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus. Dan yang kedua, membuat karya yang berkaitan dengan sikap hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan apa arti bersyukur dan melaporkan hasil pengamatan atau mengeksplorasi tentang ciri-ciri hidup bersyukur. Nah, menjelaskan apa itu arti bersyukur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa bersyukur adalah berterima kasih. Nah, secara umum bersyukur adalah berterima kasih. Kita akan lihat secara khusus menurut pengertian Alkitabiah bahwa arti bersyukur itu dibagi 7 poin. Yang pertama, mengakui kedaulatan Tuhan pada kehidupan kita. Sepenuhnya hidup kita berada di dalam tangan Tuhan, dan Ia jugalah yang mengendalikan seluruh hidup yang kita jalani di dunia ini. Di saat kita mengucap syukur di dalam semua kondisi seperti sehat, sakit, senang, susah, gagal, ataupun sukses, maka ini berarti kita sebagai umat mengakui Tuhan yang memegang sepenuhnya atas kehidupan kita. Yang kedua, menerima keadaan hidup seutuhnya. Bersyukur juga memiliki makna bahwa kita harus mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup orang Kristen dan menerima dengan segenap hati akan berbagai keadaan dan juga situasi yang kita alami. Yang ketiga, mengetahui keberadaan Allah. Dengan bersyukur, kita mengakui keberadaan Allah dan percaya jika Allah ikut bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Artinya, Dia selalu menyertai kita di sepanjang hidup. Yang keempat, membawa kurban untuk Allah. Artinya, kita tidak boleh menghadap kehadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tidak hanya mengorbankan harta atau sekedar fisik, namun juga hati yang selalu bersuka cita di hadapan Tuhan serta orang percaya. Yang kelima, kesepakatan dengan Tuhan. Tuhan memiliki inisiatif, telah membebaskan kita dari segala perbudakan menuju ke panggilannya. Dengan itu, sudah selayaknya kita selaku anak-anak Tuhan untuk bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Nah, yang keenam adalah tanggapan manusia atas kebaikan Tuhan itu apa? Nah, kita manusia seringkali lupa dengan segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dan hanya mengingat peristiwa buruk di dalam hidup kita. Tuhan menginginkan kita bersyukur, sebab dengan bersyukur maka kita bisa mengingat semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Yang ketujuh, ekspresi hati berkelimpahan. Di dalam dunia hanya mengukur kaya dan miskin dari angka yang sudah kita miliki. Ini membuat kita menjadi orang yang tamak dan serakah, sehingga membuat kita berpikir bahwa kita adalah orang yang kaya. Namun Alkitab mengajarkan kita harus selalu bersyukur meskipun saat sedang berduka. Manfaat hidup bersyukur di sini ada ibu bagi ke dalam 3 poin. Yang pertama, membuat kita lebih merasa nyaman dan bersemangat menjalani hari-hari kita. Anak-anak Tuhan yang mampu untuk bersyukur akan sangat berguna bagi dirinya secara pribadi, bahwa perasaannya akan lebih nyaman dan dia akan lebih bersemangat untuk beraktivitas sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan kemampuan. Artinya di sini anak-anak Tuhan misalnya memiliki kemampuan yang terbatas, misalnya kurang
dalam hal akademik atau pengetahuan, ketika dia mampu untuk bersyukur atas kasih Allah, maka dia akan belajar perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, bertahap. Dia akan belajar untuk mengembangkan kemampuannya dalam hal belajar untuk lebih baik lagi ke depannya, sehingga dia boleh memperoleh prestasi yang lebih baik di hari depan. Yang ketiga, membuat hidup kita lebih sehat. Dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Artinya di situ, ketika hati kita gembira, senang, bersuka cita setiap hari, maka kesehatan kita pun akan menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini ada 14 ciri-ciri hidup bersyukur yang akan Ibu bagikan untuk kamu semua di rumah. Yang pertama adalah mentaati firman Tuhan. Sudah jelas bahwa syarat menjadi anak-anak Tuhan adalah taat melakukan firman Tuhan. Yang kedua, menerima apa adanya. Anak-anak Tuhan yang tahu untuk hidup bersyukur akan menerima apa adanya, segala kejadian, peristiwa, susah, senang, dia akan terima apa adanya. Yang ketiga, selalu berdoa. Sudah jelas bahwa napas kehidupan orang Kristen adalah doa. Maka dengan berdoa, maka terjalinlah komunikasi yang erat antara manusia dan Tuhan. Jadi Tuhan akan mengetahui apa saja yang menjadi pergumulan hidup kita dan akan memberikan solusi dari setiap permasalahan kita. Yang keempat, menyebarkan firman Tuhan. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab orang Kristen, bukan hanya pendeta atau perhalado gereja, bahwa tanggung jawab kita adalah memberitakan Injil. Dalam Matius 28 ayat 19-20 sudah dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Artinya di situ apa? Sudah menjadi tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil Tuhan, menyebarkan, meluaskan firman Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Yang kelima, tidak mudah mengeluh. Anak-anak Tuhan yang mampu bersyukur akan senantiasa tidak berputus asa dalam menghadapi khususnya cobaan hidup. Yang keenam, hidupnya akan tenang dan tentram. Artinya anak-anak Tuhan yang tahu untuk bersyukur akan merasa tenang, teduh, tentram dalam hidupnya. Yang ketujuh, selalu merasa cukup atas nikmat Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah merasa kekurangan ketika dia mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang kedelapan, akan terhindar dari sifat tamak dan rakus. Anak-anak Tuhan akan senantiasa mengucap syukur untuk apa yang ada padanya. Dia tidak akan berpikir atau memiliki keinginan untuk memiliki harta kekayaan yang lebih banyak lagi, karena dia tahu bahwa harta dunia itu adalah fana. Yang harus kita cari adalah harta di sorga, yaitu hidup kekal di sorga. Yang ke-9, memanfaatkan apa yang dimiliki sebaik-baiknya. Artinya di sini anak-anak Tuhan yang mampu bersyukur akan memanfaatkan atau mempergunakan apa yang sudah ada padanya. Jadi dia tidak akan berpikir untuk mencari apa yang tidak ada, namun dia akan melakukan segala sesuatu dengan apa yang ada padanya. Yang ke-10, tidak pernah malu dengan segala kondisi yang dihadapi. Anak-anak Tuhan akan senantiasa percaya diri, tidak minderan ketika diperhadapkan dengan kondisi yang mungkin kurang nyaman bagi dia. Dia akan tetap percaya, yakin bahwa ada Tuhan yang akan senantiasa menolongnya. Yang ke-11, tidak pelit berbagi kepada sesama. Anak-anak Tuhan yang mampu bersyukur akan mau untuk berbagi secara ikhlas kepada sesamanya, kepada teman, kepada sahabat, kepada semua yang dia temui. Yang ke-12, tidak pernah merasa sombong terhadap kelebihan yang dimiliki. Anak-anak Tuhan akan mampu untuk bersikap rendah hati ketika dia tahu bahwa dia memiliki kelebihan. Yang ke-13, suka mengucapkan terima kasih. Artinya di sini bahwa orang, terutama anak-anak Tuhan yang mampu bersyukur, akan ingat untuk
mengucapkan terima kasih ketika menerima sesuatu atau menerima kebaikan dari orang lain. Yang ke-14 dan yang terakhir adalah selalu berpikir atau bersikap positif. Artinya di situ jangan berprasangka buruk terhadap orang lain. Nah, untuk penutup atau kesimpulan kita bahwa bersyukur merupakan sikap yang harus ditumbuhkan, harus diterapkan, serta harus dipelihara oleh orang Kristen. Tidak tergantung pada kondisi atau keadaan di luar diri kita. Kuncinya adalah kita mau, lalu kita berupaya untuk itu. Dengan mentaati firman Tuhan, selalu berdoa, memiliki pandangan positif dalam hidup, serta tidak lupa mengucapkan terima kasih, kita akan senantiasa diberkati dan bersuka cita dalam menjalani hidup. Sekian penjelasan Ibu pagi ini, kita akan tutup pertemuan kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pagi ini yang boleh mengingatkan kami untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan, berikanlah kami hikmat dan kekuatan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Dan ampunilah kami atas dosa kami agar kami tetap layak menjadi anak Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Allah, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.